Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karisma Rianti Arifin dengan 3 digit NIM terakhir 191. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai studi proyek kami yang berjudul Analisis Faktor Resiko Infeksi Malaria Sesudah Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Indonesia. Bisa di next. Berikut merupakan nama anggota SGDA 6. Bisa di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, yang dimana malaria ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Di Indonesia, pemberantasan malaria ini menjadi fokus utama. Salah satu tantangan utamanya adalah mengendalikan kasus malaria import yang dapat terjadi setelah bencana alam seperti pada gempa bumi. Lalu, faktor risiko penularan malaria pasca bencana termasuk dalam karakteristik masyarakat yang terdampak, perubahan lingkungan, perilaku manusia, dan pelayanan kesehatan pasca bencana. Untuk mengatasi masalah malaria di Indonesia, diperlukan upaya melalui program pengendalian malaria yang mencakup aspek lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Mungkin bisa di next. Baik, berikut merupakan rumusan masalah yang kami susun. Bisa di next. Baik, berikut merupakan tujuan dan manfaat yang kami susun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya, selamat malam. Perkenalkan, saya Dinda Samawati dengan NIM 07. Pada kesempatan ini, saya isi untuk menjelaskan terkait dengan faktor penentu atau model determinan dari penyakit sesuai dengan kasus. Di mana penyakit atau infeksi pada kasus ini adalah malaria, di mana pada beberapa daerah Indonesia termasuk mengalami endemis malaria yang menimbulkan KLB, yang menyebabkan faktor-faktor determinan yang telah disebutkan pada kasus, yaitu antara lain persebaran kejadian malaria dipengaruhi oleh faktor biotik, abiotik, dan sosial ekonomi. Di sini saya bagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungannya adalah kejadian sesudah bencana, termasuk lokasi dan lama mengungsi. Kedua, perubahan lingkungan asal tempat tinggal dan tempat pengungsian. Dan ketiga adalah kandang ternak, semak belukar, dan kebun. Dan kemudian ada juga karakteristik penduduk dan sosialnya, antara lain adalah pendidikannya, penggunaan pencegahan termasuk penggunaan ABT, dan juga pengendalian dari faktor malaria. Dan ketiga adalah layanan kesehatan. Mungkin dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Kadek Meda Jumarlina dengan 3 digit NIM terakhir 054 akan melanjutkan terkait riwayat alamiah penyakit malaria. Kasus yang dibahas dalam jurnal ini adalah malaria. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, Plasmodium vivax, dan Plasmodium knowlesi. Malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang infektif. Kasus malaria paling banyak ditemukan di Afrika dan India. Prevalensi malaria di Indonesia sebesar 0,37% hingga 17%, itu bergantung pada daerah endemisnya. Malaria merupakan salah satu penyakit yang sering muncul pada situasi sudah bencana, terlebih di daerah endemis malaria, dan berpotensi menimbulkan KLB atau kejadian luar biasa. Pada tanggal 5 Agustus 2018, terjadi gempa bumi di Kabupaten Lombok, di mana hal ini mengakibatkan kerusakan pada rumah-rumah warga, sehingga mengharuskan masyarakat mengungsi di tenda-tenda darurat. Hampir semua tenda darurat yang ditinggali masyarakat tidak tertutup rapat, dan lokasi pengungsian mereka dekat dengan habitat nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles yang adalah vektor dari malaria suka menggigit manusia pada malam hari, sehingga masyarakat yang tidur malam di tenda yang tidak tertutup akan berisiko tinggi digigit nyamuk. Kondisi inilah yang meningkatkan risiko penularan malaria sehingga terjadi kejadian luar biasa atau KLB malaria. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kadek Nabila Sari dengan 3 digit terakhir 180 izin mempresentasikan mengenai kaitan penyakit malaria dengan penyakit akibat kerja. Berdasarkan kasus tersebut, penyakit yang terjadi bukanlah penyakit yang disebabkan akibat pekerjaan, karena malaria yang terjadi di Lombok Barat ini mengenai masyarakat yang memang tinggal di lingkungan tersebut dan bukan bekerja di lingkungan tersebut, sehingga kasus tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penyakit yang terjadi akibat pekerjaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan sebelumnya, saya Kadek Yurika Niswari. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan contoh jenis data, cara mengkalkulasikan, dan interpretasinya. Di sini dicantumkan pada jurnal ada dua tabel, di mana pada jurnal tersebut menggunakan jenis data kategorik berupa data nominal dan data ordinal. Di mana pada tabel 1, setiap variabel menunjukkan tingkat signifikansi P data, yaitu P-nya lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak memiliki perbedaan bermakna proporsi antara kelompok kasus dan kontrol. Baik, untuk analisis pada tabel 2 menghasilkan crude odds ratio dari analisis bivariat dan nilai adjusted odds ratio dari analisis multivariat. Pada faktor risiko terdapat kebun yang berjarak kurang dari 1 km dari lokasi tempat tinggal responden yang mempunyai crude odds ratio sebesar 9,878, yang menunjukkan bahwa adanya kebun meningkatkan risiko 9,878 kali lebih besar terjadi infeksi malaria daripada tidak terdapat kebun yang berjarak kurang dari 1 km dengan interval kepercayaan 95%, 2,267 sampai 43,048, dan nilai P 0,05 yang kurang dari 0,05, yang dapat diartikan bahwa crude odds ratio bermakna signifikan secara statistik. Dan untuk adjusted odds ratio-nya paling tinggi, yaitu di faktor risiko kebun yang berjarak kurang dari 1 km, menggambarkan bahwa faktor risiko berupa adanya kebun yang berjarak kurang dari 1 km dari tempat tinggal responden memiliki peluang 11,869 lebih tinggi daripada faktor lainnya. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Kadek Caksara dengan terakhir 198 izin untuk melanjutkan presentasi. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai desain studi dan kesesuaiannya dalam menyatakan kasus pada jurnal. Jadi, metode penelitian case control itu merupakan desain penelitian studi epidemiologi analitik observasional yang digunakan untuk menilai hubungan antara kasus atau penyakit dengan faktor risiko yang dapat menyebabkan
kasus tersebut. Jadi desain studi case control secara sederhana dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah case, yaitu kelompok subjek yang sakit, dan yang kedua adalah control, yaitu kelompok subjek yang sehat. Jadi case control merupakan desain penelitian yang bersifat retrospektif. Dalam penelitian ini, penggunaan metode penelitian case control sudah sesuai karena penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor risiko infeksi malaria sesudah terjadinya bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat. Pada jurnal peneliti telah memaparkan hasil dan pembahasan hubungan kasus malaria dengan faktor risiko infeksi malaria pasca gempa bumi, dan didapatkan data faktor risiko yang menyebabkan infeksi malaria antara lain keberadaan kebun dengan jarak kurang dari 1 km dari lokasi pengungsian, tenda darurat yang tidak tertutup rapat, pemakaian baju lengan pendek, aktivitas di malam hari, dan tidak adanya penyuluhan infeksi malaria pada pengungsi. Next. Metode pengambilan sampel case pada systematic random sampling dipilih secara systematic random sampling. Jadi systematic random sampling adalah metode yang digunakan untuk mengambil sampel secara sistematis dengan menggunakan interval tertentu dari daftar atau kerangka populasi yang sebelumnya telah diurutkan. Nah, dikarenakan data sampel diambil dari populasi penderita malaria yang terkonfirmasi dan tercatat di 4 puskesmas di Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah yang cukup banyak, jadi penggunaan metode systematic random sampling ini sudah tepat digunakan dalam penelitian, sebab pengambilan sampel akan menjadi cenderung lebih merata dan menghasilkan sampel yang representatif. Next. Metode pengambilan sampel kontrol dipilih secara convenience sampling. Jadi convenience sampling adalah metode pengambilan sampel berdasarkan kemudahan dan kesediaan responden. Kemudahan yang dimaksud yaitu responden dipilih karena kebetulan bertemu dengan peneliti di tempat dan waktu yang tepat saat penelitian berlangsung, dan tentunya yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Dalam penelitian ini, sampel kontrol menggunakan convenience sampling cocok digunakan karena metode ini sangat fleksibel menyasar seluruh populasi yang tinggal di wilayah tempat penelitian. Dan juga pada jurnal disebutkan bahwa data didapat dengan wawancara langsung dengan responden, sehingga metode ini sangat tepat dan efisien digunakan untuk mengambil sampel populasi yang tidak menderita malaria. Next. Kriteria inklusi dalam jurnal penelitian ini dibedakan antara KIS dan kontrol. Bisa dilihat dalam tabel untuk kriteria KIS dan kontrolnya, di mana kriteria inklusi yang digunakan ini sudah cukup untuk mengidentifikasi faktor risiko penyebab infeksi malaria pasca gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat. Next. Desain penelitian ini bisa digunakan untuk memecahkan masalah dalam jurnal penelitian, yaitu infeksi malaria pasca gempa bumi. Hal tersebut dikarenakan desain case control mencari hubungan kasus infeksi malaria dengan kemungkinan faktor risiko. Kemudian menilai besarnya faktor risiko tersebut untuk terjadinya infeksi malaria secara real sesuai kondisi lingkungan penelitian. Dari penelitian ini telah diperoleh beberapa faktor risiko penyebab infeksi malaria pasca gempa bumi yang sudah saya paparkan tadi, dan di mana ini digunakan untuk mencari solusi. Dan solusinya yaitu memberikan penyuluhan tentang perilaku perlindungan diri dari gigitan nyamuk saat malam hari kepada masyarakat pengungsi. Solusi ini merupakan solusi terbaik yang murah dan efisien untuk masyarakat dalam jumlah yang banyak. Baik, sekian presentasi dari saya, dilanjutkan teman-teman. Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Kevin Adrian Paulus dengan NIM 2002511171. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan mendapatkan bagian pada analisis dan presentasi data pada jurnal. Yang pertama, analisis data dan penyajian data dalam jurnal. Ini sudah tepat. Ini merupakan penelitian khusus kontrol. Berikut adalah beberapa hal yang menunjukkan bahwa analisis data dan penyajian data telah tepat. Yang pertama ada pendahuluan yang jelas. Pendahuluan menyediakan konteks yang baik untuk penelitian, menjelaskan latar belakang penyakit malaria, situasi pasca gempa bumi, dan kebutuhan akan penelitian ini. Ini membantu pembaca agar memahami relevansi akan penelitian. Yang kedua adalah metode penelitian yang rinci. Yaitu jurnal memberikan deskripsi yang rinci tentang metode penelitian, termasuk lokasi penelitian, kriteria inklusi dan eksklusi, maupun jumlah sampel, pengumpulan data, dan alat yang digunakan. Lalu ada analisis data yang sesuai, yaitu analisis data mencakup metode bivariat dan multivariat yang sesuai untuk mengevaluasi faktor-faktor risiko infeksi malaria. Ini termasuk pengujian uji chi-square, uji Fisher exact, dan regresi logistik. Lalu ada penyajian hasil yang jelas. Hasil penelitian disajikan dengan baik dalam tabel yang memberikan informasi tentang karakteristik responden, termasuk jenis kelamin, usia, dan yang terakhir interpretasi hasil. Jurnal juga memberikan interpretasi hasil dengan menyajikan nilai growth odds ratio atau OR dan juga adjust odds ratio atau AOR untuk faktor-faktor risiko yang diidentifikasi. Mungkin untuk dari saya sekian. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan mengenai presentasi sumber bias pada studi. Nama saya Kadek Krisna Fernanda Erawan dengan 3 digit NIM terakhir 204. Berdasarkan penelitian yang disampaikan, beberapa potensi bias mungkin terdapat dalam penelitian ini. Beberapa bias yakni sampling bias, survivorship bias, confirmation bias, data keterlambatan, keterbatasan data dan literatur, generalisasi pada kasus malaria di Indonesia. Sampling bias itu jika penelitian ini hanya memperhatikan daerah tertentu, seperti Kabupaten Lombok, setelah gempa hasilnya mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada populasi yang lebih luas. Oleh karena itu, generalisasi temuan penelitian mungkin terbatas pada konteks spesifik tersebut. Lalu survivorship bias, jika penelitian hanya mempertimbangkan orang-orang yang selamat atau mengungsi, dapat terjadi survivorship bias. Informasi tentang orang-orang yang mungkin telah terinfeksi malaria, tapi tidak selamat atau tidak mengungsi juga perlu dipertimbangkan. Lalu confirmation bias, penelitian ini tampaknya memberikan fokus pada faktor-faktor yang sudah dikenal sebagai faktor risiko malaria pasca bencana. Hal ini bisa menyebabkan confirmation bias, di mana penelitian cenderung mencari dan memverifikasi informasi yang sudah sesuai dengan ekspektasi. Lalu bias yang keempat yaitu data keterlambatan. Jadi beberapa data terkait kasus malaria mungkin tidak segera tersedia, terutama dalam konteks bencana alam di mana prioritas dapat berubah. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dan mengumpulkan data yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Lalu 5, keterbatasan data dan literatur. Tampaknya terdapat keterbatasan dan referensi. Penelitian ini menunjukkan pada berapa penelitian sebelumnya, tetapi tanpa menyajikan sumber-sumber spesifik atau data tertentu. Ini dapat mengurangi penelitian dan reproduksibilitas penelitian. Lalu generalisasi pada kasus malaria di Indonesia.
Meskipun fokus pada kasus malaria pas saya kembali Lombok, generalisasi tentang situasi malaria di seluruh Indonesia mungkin terlalu ambisius tanpa pemahaman yang memadai tentang variasi regional dan perbedaan dalam upaya pengendalian malaria. Mungkin sekian dari presentasi saya, terima kasih. Baik, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fentus Yasa dengan 3 digit NIM terakhir 048. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi, yaitu deteksi dan upaya potensi wabah. Jadi untuk deteksi itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah teknologi satelit. Jadi untuk teknologi satelit saat ini bisa digunakan untuk mendeteksi wabah malaria. Caranya itu dengan memanfaatkan data LDAS atau Land Data Assimilation System. Jadi data yang diambil berupa data tingkat curah hujan, suhu, kelembapan tanah, dan vegetasi. Kemudian untuk deteksi selanjutnya itu bisa menggunakan sistem peringatan dini malaria atau MEUS. Jadi sistem ini terdiri dari 4 elemen, yaitu kerentanan, perakirakan iklim musiman, pemantauan lingkungan, dan mobilitas malaria yang teramati di wilayah tertentu. Produk ini dapat mendeteksi wabah malaria dan tingkat keparahannya. Jadi untuk kerentanan itu sendiri, yaitu indikator sosial ekonomi yang dipantau secara terus-menerus untuk menentukan kerentanan wilayah tertentu. Kemudian untuk perakiraan iklim musiman, itu merupakan perubahan sirkulasi iklim global yang dapat menunjukkan adanya perubahan lambat dalam iklim tertentu dan dalam jangka waktu 1-6 bulan. Kemudian untuk pemantauan lingkungan, itu pemantauan rutin terhadap variabel iklim yang memungkinkan pengguna sistem memperkirakan waktu dan lokasi epidemi. Dan untuk mobilitas malaria yang teramati itu adalah deteksi dini dengan menggunakan lokasi sentinel yang ditempatkan secara strategis dapat memastikan timbulnya wabah. Kemudian untuk upaya potensi wabah sebagai dokter ada 4. Yang pertama adalah Rapid Diagnosis Test atau RDT. RDT ini dilakukan untuk mendeteksi dini keberadaan jenis parasit malaria. Hasil dari RDT ini penting untuk mengetahui jenis pengobatan anti malaria yang digunakan. Selain itu, dapat pemeriksaan penunjang juga dengan melakukan pemeriksaan darah. Kemudian untuk yang ketiga itu pemberian obat malaria. Jika pasien terkena malaria berasal dari nyamuk Plasmodium vivax, bisa diberikan obat rawat jalan berupa ACT atau obat kloroquine dan dapat dicegah kekambuhannya dengan primaquine. Sedangkan untuk malaria yang berasal dari nyamuk Plasmodium falciparum dengan gejala sedang, pasien akan dirawat di ruang non ICU, dan jika berat akan dirawat di ruang ICU dengan obat melalui suntikan selama 24 jam pertama. Kemudian bisa juga melakukan pencegahan. Untuk pencegahannya itu bisa menggunakan beberapa tips seperti menggunakan kelambu ketika tidur, bisa memakai pakaian serba panjang, hindari pakaian basah, lakukan langkah 3M, dan bisa melakukan fogging secara rutin. Oke, sekian dari saya. Lanjutkan dari rekan saya. Terima kasih. Saya kata kesimpulannya dengan 3 digit terakhir 1/4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengawasan terkait kasus. Yang pertama yaitu surveillance penyakit, di mana dapat membantu untuk mendeteksi kasus-kasus lebih awal sehingga dapat melakukan tindakan pencegahan yang cepat. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian vektor malaria berupa pemberian insektisida dan juga pembagian kelambu berinsektisida. Kemudian yang ketiga yaitu penyuluhan kesehatan, terutama pada masyarakat dengan pendidikan yang rendah, berupa pencegahan langkah-langkah pencegahan malaria seperti menggunakan baju berlengan panjang, obat anti nyamuk, dan pakaian yang tertutup saat malam hari. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan tenda darurat yang tertutup rapat. Yang kelima, pengawasan jarak antara kebun dan lokasi pengungsian, dan juga pendidikan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah endemis. Baik, perkenalkan, nama saya Kamendri Wagramarta dengan 3 digit terakhir 226. Di sini saya akan menjelaskan metode screening kasus di masyarakat, di mana pertama bisa dilakukan pemeriksaan hapusan darah tepi. Di mana pemeriksaan hapusan darah tepi itu merupakan salah satu metode umum yang digunakan untuk screening kasus malaria di masyarakat. Metode ini digunakan untuk menentukan ada tidaknya parasit pada darah yang dilihat secara mikroskopis. Yang kedua, bisa digunakan rapid diagnosis test, di mana RDT merupakan metode pemeriksaan memanfaatkan lateral flow immunochromatographik yang digunakan untuk mendeteksi antigen spesifik terkait Plasmodium sp. Sehingga di dalam pemeriksaan akan dilakukan pengambilan sampel darah dengan blood Lansen pada ujung jari yang diteskan pada zona pengujian RDT. Selanjutnya yang ketiga itu bisa dilakukan observasi masyarakat, di mana observasi masyarakat ini berisiko juga perlu dilakukan sebagai bagian dari metode screening malaria pada masyarakat. Populasi yang berisiko ini, fungsi malaria ini meliputi masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, masyarakat yang melakukan perjalanan ke daerah endemis malaria, populasi migran ke daerah endemis malaria, serta individu dengan penurunan imunitas. Mungkin sekian dari saya lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lorena Samanta Adelina dengan 3 digit NIM terakhir 062. Mohon izin untuk melanjutkan presentasi, yaitu pada topik pencegahan malaria. Adapun langkah-langkah dalam pencegahan penyakit malaria di masyarakat adalah yang pertama, jangan melakukan aktivitas di dekat tempat perlindungan nyamuk malaria seperti kebun, genangan air, sumber air minum, danau, sawah, dan sungai pada malam hari. Yang kedua, menggunakan pakaian tertutup, lengan panjang, celana panjang, sarung ketika beraktivitas. Dan yang ketiga, tidur dengan kelambu berinsektisida. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Karisma Rianti Arifin dengan 3 digit NIM terakhir 191. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian malaria, yaitu yang pertama ada diagnosis dini dan pengobatan, di mana diagnosis ini mendorong masyarakat untuk mencari perawatan medis segera jika mereka mengalami gejala malaria, seperti menggigil, demam tinggi, dan sakit kepala, di mana kita juga dapat memastikan diagnosis cepatnya dari penyakit malaria dan dapat diidentifikasi dengan cepat dan akurat. Lalu kedua yaitu pengendalian vektor, di mana kita dapat melakukan program pengendalian vektor seperti penyemprotan insektisida dalam ruangan dan distribusi kelambu berinsektisida. Hal tersebut itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tidur di bawah kelambu berinsektisida ini sangatlah amat penting untuk perlindungan dini serta menjaga lingkungan rumah agar bebas dari tempat perkembangbiakan nyamuk Anopheles. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke teman. Terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan simpulan. Jadi, penyakit infeksi pada kasus ini adalah malaria. Beberapa daerah Indonesia, termasuk daerah endemis malaria yang sering muncul pada situasi sesudah bencana dan berpotensi menimbulkan KLB. Keberadaan kebun di lokasi pengungsian merupakan faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap infeksi malaria sesudah bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat. Dan hal ini bukan merupakan penyakit akibat pekerjaan. Berdasarkan analisis jurnal ini, diterapkan metode penelitian case control sudah tepat, karena sudah sesuai dengan tujuan penelitiannya. Berdasarkan dari kasus malaria ini, ada pun beberapa cara yang digunakan untuk mendeteksi malaria, yaitu dengan menggunakan teknologi satelit dan sistem peringatan dini malaria. Selain itu, terdapat beberapa pengawasan sistem yang dapat atau telah diterapkan dalam mengatasi risiko infeksi malaria pasca bencana gempa bumi. Ada pun juga beberapa cara yang digunakan dalam metode screening di masyarakat seperti hapus darah tepi, rapid diagnostic test, dan observasi. Oleh karena itu, pencegahan dan pengendalian terhadap infeksi malaria sangat penting untuk dilakukan agar dapat menekan insiden dan prevalensi penyakit malaria di Indonesia. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan kembali untuk presentasinya pada bagian saran, yaitu pembaca dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang determinan penyakit malaria, perjalanan alamiah penyakit malaria, hubungan penyakit malaria dengan pekerjaan, cara menghitung dan menginterpretasikan data kasus penyakit malaria, desain penelitian, analisis dan penyajian data pada penelitian kasus penyakit malaria, cara mendeteksi potensi wabah penyakit di masyarakat, kemungkinan pengawasan sistem yang bisa diterapkan, cara screening kasus penyakit malaria di masyarakat, serta pencegahan dan pengendalian penyakit malaria di lingkungan sekitar masyarakat. Next. Baik, adapun daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan student project ini adalah sebagai berikut. Next. Baik, akhir kata dari presentasi student project ini dari kelompok SGD A6, kami mengucapkan terima kasih.